Oke, berhubung penonton channel ini mayoritas ada di bawah usia 25, yang mana artinya lu adalah seorang siswa atau mahasiswa yang lagi mengenyam pendidikan formal, mengejar kelulusan supaya dapat gelar, dan harapannya itu gelar bakal kepake buat lu cari kerja, ngebangun karir dari situ. Gue mau bilang sebagai seseorang yang udah ngelewatin fase pendidikan formal, baik sekolah dan kuliah, itu belum cukup kalau lu pengen jadi laki Sigma sejati. Sukses maksudnya. What is sukses? God damn it. Pertama, sukses di definisi gue itu bukan istilahnya lu berhasil secara materi gitu. Kayak punya jabatan tinggi, punya mobil, punya kontrakan 1000 pintu, punya istri 10. Pelabelan sukses yang kayak gini kan menurut masyarakat kita berdasarkan opini populer. Sukses berarti kaya, hidup serba berkecukupan, atau lebih malah kayak Sultan Raffi Ahmad contohnya. Menurut gue sukses itu subjektif banget, tergantung persepsi pribadi si orangnya gimana ngelihat kesuksesan itu sendiri. Kayak dulu contohnya ada filsuf Yunani namanya Diogenes of Sinope. Hidup kayak gembel, gelandangan, gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya istri, gak punya anak. Makanannya sehari-hari dibagi sama orang yang lewat di sekitar situ. Kencing, berak, seenaknya. Orang pada ngetawain, ngiranya dia gak waras, sinting. Tapi ternyata dia ini jenius. Buktinya kata-katanya, ucapannya masih dikutip sampai sekarang. Itu kan perlu kemampuan intelijensia yang tinggi untuk menghasilkan kata-kata kayak gitu kan. Kalau sini kan nggak bisa dia berpikir sekeren itu. Kita mungkin ngelihatnya ekstrim, tapi ya hidup kayak ginilah definisi sukses bagi dia. Dia bahagia, dia nyaman kok, dia damai dengan hidup kayak gini. Lagi-lagi artinya apa? Sukses itu relatif, tergantung gimana orang ngelihatnya. Nah, hubungannya sama sekolah dan kuliah itu adalah ketika lu sepenuhnya bergantung ke institusi pendidikan formal tersebut, berharap supaya ngebikin lu jadi orang sukses. Jadi maksudnya di sini lu cuma pasif belajar, ngerjain soal, ngerjain tugas, kerja kelompok, tunduk sepenuhnya sama kurikulum yang diajarin di sekolah atau di kampus kuliah tanpa lu bertanya ke diri sendiri, apa sih yang paling gue suka, yang paling alami banget buat gue gitu, yang menjadi natural interest gue, yang paling ngebangkitin interest gue, curiosity gue dari semua subjek pelajaran yang dicekokin ke gue di sekolah atau di kampus. Gini nih contohnya, lu nggak suka, lu benci banget sama pelajaran IPA, fisika, biologi, kimia, tapi karena orang tua pengen lu jadi dokter kelak, lu terpaksa belajar walau benci dan jijik. Akhirnya metode belajar lu bukan memahami tapi menghafal. Lu tetap dapat nilai bagus, bisa masuk kampus impian jurusan kedokteran IPA, padahal lu benci, lu pengennya jurusan sastra, padahal karena lu ngerasa hati lu lebih ke ilmu sosial, ke sastra. Lu nggak ngedengerin suara dari dalam diri lu tunduk sama opini orang lain walaupun itu orang tua sendiri. Dokter itu keren, idaman mertua, nanti mama bangga pas mamerin pencapaian kamu di acara arisan mama. Lu pun berhasil jadi dokter, sukses, kaya secara materi, dapat penghargaan ini itu, tapi nggak ngerasa fulfill di dalam hati lu ngerasa kosong, ngerasa nyesel karena udah nyia-nyiain masa muda yang totally dikontrol sama orang tua, sama opini orang lain, walaupun itu orang tua sendiri, demi muasin ego mereka. Ini maksudnya bukan artinya lu jadi anak durhaka ngelawan orang tua, ini beda ceritanya. Akhirnya setelah itu lu ngalamin quarter life crisis yang mayoritas orang umur 25 alamin, yang mana kemungkinan besar ini terjadi gara-gara nggak ngedengerin suara dari dalam dirinya, nggak ngikutin natural interestnya. Gue kasih contoh juga nih berdasarkan pengalaman pribadi gue sewaktu masih sekolah dulu. Dari semua mata pelajaran yang tersedia, sejarah itu yang paling sangat amat gue suka. Yang kedua, biologi. Oke, gue masih inget banget dulu pas waktu mau ulangan, biasanya kan kita belajar semalamnya menghafal biar besoknya pas ngerjain soal kita ingat harus contreng yang mana kan. Semua mata pelajaran kecuali sejarah sama biologi itu gue setengah ngantuk pas belajarnya, nggak tertarik sama sekali dan nggak peduli juga. Pas belajar sejarah atau biologi itu beda sensasinya. Gue jadi lupa waktu, gue tenggelam totally ke cerita, kisah, kejadian yang disajiin di buku sejarah pada waktu itu. Biologi juga, cuma biologi gue sukanya yang manusia, kalau yang hewan-hewan atau tumbuhan kurang begitu tertarik. Akhirnya dari situ gue sadar kan kalau yang bener-bener menggelitik curiosity gue, yang menjadi natural interest gue itu adalah sejarah, biologi, human study, psikologi, dan filosofi. Sekarang gini, kenapa konten cara berhenti PMO gue bisa berhasil, bisa sukses? Karena gue punya interest yang real di area yang gue sebutin tadi. Make sense kan? Jadi maksud gue di sini adalah jangan cuma fasih belajar demi nilai, demi nanti bisa masuk kampus bagus, kampus impian, supaya nantinya bisa lo lebih gampang diterima di dunia kerja. Mumpung masih di masa-masa sekolah nih atau kuliah, keuangan juga masih ditanggung kan sama orang tua. Lu manfaatin ini waktu buat nemuin apa sih hal yang
lu suka banget, apa sih yang menjadi natural interest lu itu. Mungkin IT coding contohnya, lu sekarang lagi sekolah SMK ngoding, terus lulus lu udah jago banget, nanti dapat klien sana sini karena ngeliat lu emang jago banget di skill ngodingnya. Akhirnya karena ngerasa lu udah jago banget bisa dapat duit, lu ngerasa nggak perlu lagi kuliah karena secara skill, secara profesional lu udah jauh melampaui mereka-mereka yang lulusan S1 atau S2 teknik informatika. Bahkan yang sebenarnya mereka nggak suka IT, nggak suka ngoding, dan mereka ngambil ini jurusan karena tertarik nanti gajinya gede, dibutuhin sama banyak perusahaan, startup, Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Bedanya antara kedua jenis orang ini, yang lulusan SMK pas dia ngelakuin kegiatan ngoding itu ngerasa damai, ngerasa bahagia, lupa waktu, semangat, dibayar pula. Sementara yang lulusan S2 teknik informatika benci banget pas lagi ngoding, tapi demi gaji di akhir bulan, demi jabatan senior software engineer, demi prestis gitu kan, kerja di perusahaan top, dia tetap lakuin walaupun dia benci sama prosesnya. Nah, mana yang sukses antara kedua orang ini? Menurut gua ini yang sukses, dan ini yang kurang layak disebut sukses meski secara gaji mungkin jauh lebih tinggi. Because why? Because sukses itu menurut gua adalah ketika lu jatuh cinta sama prosesnya, lu menikmati, enjoy sama proses yang dilakuin, lu dapat fulfillment dari ngerjain prosesnya, bukan dari reward apa sih yang bakal lu lakuin nanti setelah kelar sama prosesnya. Kayak yang lulusan S2 teknik informatika ngincer rewardnya doang tapi benci sama prosesnya. That's the difference, my friend. Gue pengen lu take action habis nonton video ini. Jadi apa yang bisa lu lakuin supaya lu pun bisa sukses nanti, dalam artian ngelakuin apa yang lu suka, ngikutin natural interest lu, ngikutin naluri atau insting lu, terus nanti lu dibayar, ngebangun karir dari interest lu tersebut, supaya di setiap hari Minggu lu terhindar dari perasaan mager, lesu, depresi karena besoknya hari Senin lu harus mulai kerja atau sekolah atau kuliah. Mulai perbanyak self learning dari sekarang, karena ilmu yang lu dapat dari sekolah atau kuliah itu cuma sebagian kecil dari yang tersedia secara masif, secara dahsyat dari sumber-sumber lain kayak internet, buku, course, ibu gua contohnya. Come on, man. Lu harus banyak mulai explore, ngikutin natural interest lu tuh di area mana sih. Bisa jadi mungkin sejarah juga kayak gua. Oh bang, natural interest gua adalah Pekop. Gue pengen setiap hari nonton Pekop aja sambil colai. Oke, pertanyaan gua adalah apakah dengan lu ngelakuin itu berdampak positif ke society, ke masyarakat? Come on please. Jangan sampai udah lu fasib di sekolah, sekedar belajar menghafal doang, kerja kelompok, kerjain tugas, pas balik nge-game seharian atau nongkrong sebar di tongkrongan sambil scroll sosmed, ngikutin berita viral, berita selebgram, ngikutin lifestyle-nya player Mobile Legends yang lagi terkenal, dia lagi ngapain, dia lagi makan apa, dia lagi sama siapa, pacarnya siapa, kenapa putus, ngapain coba? Terus lu PMO juga, maraton anime berseason-season. Gue jamin dengan lu bersikap fasib kayak gini, lu bakal bingung kelimpungan, celingak-celinguk pas jadi fresh grade nanti. Gue mau ngapain ya? Bingung, gue gak ada tujuan. Quarter life crisis. Thank you so much for watching this video, my friend. Kalau misalnya lo tertarik sama kontennya, please like dan juga share ke temen lo kalau lo ngerasa temen lo perlu juga nonton topik tentang ini. Ini pertama kalinya gue ngebahas topik tentang sekolah atau kuliah pendidikan. Buat lo yang belum tahu juga, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen, sebuah bacaan wajib emas read buat lo yang pengen berhenti total dari kebiasaan buruk PMO yang selama ini merenggut kehidupan lo. Ini produk benar-benar berkualitas, udah terbukti, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar kata-kata. Gue juga ngadain konsultasi one-on-one melalui video call atau email. Lo bisa klik link di deskripsi, gilanghalim/konsultasi untuk apply-nya gimana, how to-nya gimana. Thanks again, see you in the next content.